Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis 15 Februari 2024, hari Kamis sesudah Rabu Abu. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 22 sampai dengan ayat 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan Kristus haruslah menjadi penderitaan kita. Berkaitan dengan ini, Santo Paulus berkata, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dengan tubuhmu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja." Pada hari ini Yesus menyapa kita agar kita memahami makna penderitaannya. Ia dengan terbuka dan berterus terang berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengakui bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengalami penolakan, tetapi ia tidak membalasnya dengan menolak kita. Ia bahkan dibunuh serta mengalahkan maut dan kematian dengan bangkit pada hari yang ketiga. Konsekuensinya, kita yang mengikuti jejaknya harus berusaha untuk semakin serupa dengan Dia. Berkaitan dengan ini, Yesus berkata, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku." Menderita bersama Kristus serupa dengan Dia, kehilangan nyawa karena Dia, membawa konsekuensi pada keselamatan abadi bagi diri kita. Dalam bacaan pertama, kita semua dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu, dari pilihan positif hingga pilihan negatif. Pilihan-pilihan hidup yang ekstrim, positif dan negatif, bermuara pada satu hal, yaitu mengasihi Allah, serta melakukan perintah dan ketetapannya. Dalam masa Prapaskah ini, hidup Kristiani kita bermakna jika kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semoga karya amal kasih, doa, dan puasa kita membuahkan hasil yang melimpah dalam kehidupan rohani kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan, bantulah kami untuk bertahan dalam penderitaan dan kemalangan yang kami hadapi setiap hari. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.